kita lanjutkan. Ada yang memimpin doa dulu dari ketua kelas. Silakan dipimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum saya lanjutkan di pagi yang cerah ini, terlebih dahulu saya sapa kalian dengan SMP 3 Jember. Jaya, jaya, jaya. Hebat sekali. Baik. Mulai pembelajaran, saya mau absen dulu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Nabila sama Azhar. Baik. Nabila kenapa? Sakit. Oke. Terus Azhar? Baik. Yang tidak masuk hari ini atau yang izin karena ada surat pemberitahuannya. Kemudian yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat kembali, kemudian bisa bergabung dengan kita dalam proses pembelajaran di kemudian hari atau di pertemuan berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu saya ingatkan kepada kalian. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita nanti bisa menulis sebuah teks berita. Kemudian dari teks berita tersebut kita bisa membacakan teks berita dengan baik. Kemudian dengan membacakan teks berita, kita nanti bisa memvideo teks berita, kemudian bisa mengupload ke media sosial dengan bijak. Sebelum saya lanjutkan pembelajaran kali ini, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teks berita. Unsur-unsur berita juga sudah, struktur berita juga sudah. Kemudian apalagi yang kita pelajari dulu? Oke, ciri-ciri berita juga sudah. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara kita menulis sebuah berita. Baik, saya ingatkan sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi, saya mengingatkan kepada kalian bahwa manfaat kita mempelajari atau manfaat kita bisa menulis sebuah teks berita itu nanti untuk apa sih? Yang jelas, satu adalah menyalurkan hobi, kemudian yang kedua adalah menyalurkan bakat dan minat kita, khususnya di bidang apa? Menulis. Kemudian yang ketiga, nanti kalau kalian sudah mahir dalam menulis berita, kalian akan menjadi seorang wartawan yang handal. Nah, maka dari itu, kalau kita mempelajari tentang menulis teks berita berarti berhubungan dengan skill kita yang kita miliki pada masing-masing orang. Saya ingat pada suatu cerita ini ada hubungannya dengan kalau kita menuliskan sebuah berita. Ceritanya tentang apa? Mungkin kalian sudah mendengarkan lebih dulu, kemudian melihat dulu di mana? Di TikTok juga sudah viral, kemudian di media sosial yang lain juga viral. Tentang siapa? Tentang seorang anak yang bernama Nia. Tahu? Ya, jadi anak ini lahir di mana? Di Bondowoso. Nia ini dilahirkan pada posisi yang kurang beruntung. Ya, Nia ini disebut dengan disabilitas. Ya, mulai dari amit-amit ya, mukanya ini sudah tidak sempurna, kemudian tangannya juga tidak sempurna. Nia ini selalu dibully oleh apa? Oleh keluarganya sendiri. Jadi Nia ini dibully oleh keluarganya sendiri. Orang tuanya tidak mau mengakuinya. Orang tuanya tidak mau apa? Tidak mau bahwa Nia ini adalah anaknya. Ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya. Kemudian Nia ini tinggal dengan siapa? Nia ini tinggal dengan seorang nenek dan juga kakeknya yang selalu menyayangi Nia, kemudian menerima Nia apa adanya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Nia ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Mulai dari lingkungan keluarganya dikucilkan, lingkungan rumahnya juga dikucilkan, dengan teman-temannya juga dikucilkan.
dibully terus mulai dari kecil sampai dia berusaha sendiri untuk mencari apa? Untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya sendiri. Nia ini orangnya kreatif, kemudian Nia ini juga punya semangat yang tinggi. Nia ini berangkat dari pengalamannya untuk apa? Untuk bisa membuat dirinya selalu memberikan motivasi yang tinggi, kemudian semangat yang tinggi untuk kelanjutan hidupnya. Nia ini iseng-iseng main di apa? Di media sosial. Kemudian setelah di media sosial, kemudian Nia ini ingin yang melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Ya, caranya dengan apa? Caranya dengan apa? Dengan menggunakan usahanya sendiri. Yakni Nia ini selalu setiap hari mengupload, kemudian kreatif, kemudian menjual jasanya dan juga yang lainnya di media sosial. Akhirnya ada salah satu universitas yang memberikan apa? Memberikan beasiswa kepada dirinya untuk kuliah gratis mulai dari 0 sampai dengan dia lulus. Nah, di kampus Nia ini dianggap anak yang apa? Anak yang pandai sekali. Kemudian Nia ini juga punya kreativitas yang tinggi. Akhirnya Nia lulus dengan predikat cum laude atau mahasiswa yang terbaik. Kemudian tidak cukup di situ, Nia ini ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri ke Thailand. Maka dari itu Nia ini kita harus apa? Kita harus tiru bagaimana semangatnya, motivasinya dalam hidup. Kalian sebagai orang yang sempurna harusnya apa? Harusnya lebih dari Nia, punya semangat yang tinggi dan juga yang lainnya. Supaya apa? Cita-cita kalian bisa tercapai. Nah, itu adalah kisah dari Nia. Nah, pertemuan kali ini apa? Pertemuan kali ini adalah saya mengingatkan kembali. Saya mengingatkan kembali apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk hari ini apa? Tidak mempelajari tentang pengertian dari teks berita. Tapi apa? Tapi nanti kita langsung pada aplikasi bagaimana cara kita menulis sebuah berita. Sebelum kita menulis sebuah berita, kita harus apa? Kita harus membuat sebuah kerangkanya dulu. Ibaratnya kalau kita membuat sebuah rumah, kita harus punya apa? Pondasinya dulu, baru nanti temboknya, kemudian atapnya, kemudian setelah atapnya, baru interior yang lainnya diisi semuanya, baru itu lengkap. Nah, untuk itu di dalam menulis sebuah berita, kita harus menentukan dulu. Menentukan apa? Sumber berita yang akan kita cari nanti. Kemudian yang kedua adalah apa? Mendatangi narasumber. Ingat, mendatangi narasumber. Jadi berita itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Ada sumbernya. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar gosip. Kalau gosip digosok makin sip. Lanjut, langkah berikutnya. Ya, langkah berikutnya adalah kalian bisa mencatat semua fakta-fakta yang penting yang kalian temukan selama di lapangan. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Ini adalah contoh dari sebuah teks berita berdasarkan pada pengalaman yang sesungguhnya. Banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Ya. Saya mau tanya dulu. Sebelum kita membuat sebuah teks berita, ada yang tahu langkah-langkah penulisan teks berita yang benar? Yuk. Ada yang tahu? Ya. Silakan. Menentukan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua? Menentukan tema berita. Oke, menentukan tema berita. Yang lain? Ada yang tahu? Oke. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi. Kemudian? Mencari Nah, apa? membuat pertanyaan.
beberapa pertanyaan berdasarkan pada apa? Pada unsur berita yang meliputi 5W plus 1. Oke. Ada lagi? Oke. Mencari narasumber yang tepat. Terus setelah mencari narasumber yang tepat, diapakan? Menentukan waktu. Ada lagi? Menentukan tempat. Ada lagi? Lah, ini yang terakhir adalah mencatat hal-hal penting yang sudah kita ketahui informasinya dari narasumber dan juga yang lainnya. Baik, saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Nanti akan saya bentuk menjadi 4 kelompok, di mana pada setiap kelompok nanti adalah kalian bisa menentukan topik yang akan kalian buat menjadi sebuah berita. Kemudian dalam satu kelompok, dalam satu kelompok ini nanti kalian bisa membuat kerangka beritanya dulu. Sebelum kalian menulis kerangka beritanya adalah kalian membuat sebelum kalian menulis berita, kalian buat kerangka dulu. Kemudian setelah membuat kerangka berita, nanti kalian diskusikan di depan perwakilan dari kelompok masing-masing. Baik, sudah kita bentuk kelompoknya. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kelompok 1 adalah sebelah sini, kelompoknya video. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Tamam dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 3, kelompoknya Radit. Ya, kelompoknya Radit. Kemudian kelompok 4 adalah kelompoknya Rizky dan kawan-kawan. Baik, ada kalian saya tentukan kelompoknya. Setelah ini kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing topik apa yang akan kalian angkat menjadi sebuah teks berita nanti. Kemudian sebagian dari kalian mungkin karena anak itu berbeda gaya belajarnya, bukan mungkin, ini pasti ya. Gaya belajarnya pasti berbeda-beda. Ada anak yang hanya senang melihat berita, kemudian menuliskan berita lagi di bukunya. Kemudian ada lagi yang tipenya adalah mendengarkan saja. Pak, saya bisa mendengarkan berita yang ada di radio itu, Pak. Kemudian saya bisa menangkap apa isi yang ada dalam berita. Itu juga ada yang modelnya seperti itu. Kemudian ada lagi siswa itu yang dengan gaya yang berbeda dengan yang lainnya. Apa? Ya, kinestetik. Suka bergerak kemudian mencari informasi yang ada di lapangan. Nah, maka dari itu nanti akan saya berikan contoh berita, baik itu yang kalian saksikan, kemudian baik itu yang kalian dengar, semuanya juga sama. Nanti intinya adalah kalian bisa mencari, kemudian kalian bisa menemukan, kalian bisa menulis sebuah teks berita dengan baik. Itu yang kita harapkan di pembelajaran kali ini. Baik, akan saya bagikan lembar kerja peserta didik nanti. Kelompok 2, ingat ditentukan dengan anggota kelompoknya masing-masing, disepakati tema yang akan kalian angkat menjadi sebuah berita. Baik, bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya mulai dari sekarang. Silakan didiskusikan tema apa yang akan kalian angkat, kemudian topik apa yang akan kalian tentukan nanti. Maksudnya tuh kayak mau di mana tempat kita mau wawancaranya? Tempatnya gak usah jauh-jauh, yang ada di sekitar sekolah kita aja. Di mana tuh kalau Mas CS? Setuju gak? Buat kalau yang ke tahu Mas CS sama aja. Dua cewek dua cowok aja dibilangin. Coba aja Pandu, Nara, Kuliah, Anda. Oke? Setuju? Jadi aku jasa dan Martio bikin ya. Namanya buat wawancara kita kali ini apa? Ya. Belum tahu sih. Cilo gak sih? Oh iya, Cilo. Iya, pedagang Cilo yang sukses aja gak sih? Cilo mana itu? Cilo depan sekolah. Cilo depan sekolah. Oke, apa?
Jadi topik yang akan kalian angkat menjadi berita nanti adalah pedagang cilok sukses. Ya, oke. Gak apa-apa. Yang penting kalian bisa menentukan apa yang akan kalian angkat menjadi sebuah berita. Ya. Bisa dilanjutkan diskusinya dengan anggota kelompoknya yang lain. Ada tema berita yang bagus nggak kira-kira? Bagaimana kalau ketan durian? Boleh sih. Kalian setuju nggak kalau ketan durian aja? Oke, kelompoknya apa? Ketan durian Pak. Ketan durian. Sepertinya ketan durian itu sudah viral ya? Oke, baik. Nanti untuk kelompok ini kalian buat topiknya adalah pedagang ketan durian yang sukses di mana? Di sekitar SMP 3. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh, mau ngangkat di mana beritanya, kemudian narasumbernya juga dekat. Kalian bisa mengambil informasi dari seorang pedagang ketan durian. Oke, bisa dilanjut diskusi dalam membuat kerangka beritanya. Baik, silakan dilanjut. Gimana kita? Kira-kira. Sudah sampai mana kelompok ini? Oke, berarti sudah menyusun pertanyaan 5W+1A. Oke, dilanjutkan untuk menggali informasi yang lebih dalam pada narasumber. Ditentukan dulu unsur beritanya, kemudian mencari beritanya kan 5W+1. Berikan dulu pertanyaannya, kemudian nanti bisa disusun dalam setiap kelompok yang sudah saya bagi tadi, kemudian sudah didiskusikan topik mana yang akan kalian tentukan di dalam membuat berita nanti. Kemudian sesuai dengan topik kalian membuat sebuah kerangka teks berita dulu. Nah, sekarang setiap kelompok nanti yang sudah membuat kerangka beritanya, silakan maju untuk dipresentasikan, diberitahukan kepada kelompok yang lain. Kemudian kelompok lainnya silakan menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok yang sudah maju ke depan. Yang video, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fidil Kasandaru, absen 9. Saya Dika Kusuma Mardani dari absen 2. Saya Chansa Musida Nisa absen 3. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan berita yang akan kami buat. Silakan teman saya untuk membacakan. Jadi unsur berita. Judul berita. Jadi kita akan mewawancarai penjual tahu kocek yang ada di depan SPM. Dari unsur berita apa yang membedakan tahu kocek di sini dengan yang lain? Siapa mayoritas pembeli tahu kocek? Mengapa Anda memilih untuk menjual tahu kocek? Selanjutnya, kapan? Sejak kapan Anda mulai berjualan tahu kocek di sini? Bagaimana langkah pembuatan tahu kocek? Nah, di sini dari rancangan pertanyaan yang telah kami buat, apakah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Baik, dari kelompok yang lain, kalau saya rasa ini adalah yang sudah tren saat ini, makanan tradisional yang dimodernkan, yakni tahu dibentuk dalam bentuk apa? Sambal yang sangat pedas, kemudian kocek ya sama, pucek juga sama. Oke, silakan kalau ada masukan dari kelompok yang lainnya. Ya, silakan teman Tamam ingin bertanya apa? Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat baik. Ya, Saya dari kelompok Tamam ingin mempertanyakan apa sih alasan kalian memilih untuk mewawancari tentang tahu kocek dan tujuan kalian itu apa sih? nah,
Kalau di sini tujuan kami serta alasan kami untuk memilih tahu kocek sebagai topik utama dalam pembuatan berita ini karena ada beberapa faktor. Pertama, tahu kocek ini adalah makanan yang digemari oleh anak-anak SMP Negeri 3 juga ini adalah makanan kekinian yang ramai diperbincangkan. Jadi menurut kami ini adalah sesuatu hal yang menarik untuk dibuat berita. Terima kasih. Luar biasa. Pak, saya dari murid SMP 3 Jember memiliki tugas untuk mewawancarai Bapak untuk membuat sebuah teks berita. Apa dia untuk diwawancarai? Terima kasih Pak. Yang pertama saya ingin menanyakan apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat ketan durian ini Pak? Pertama beras. Ya. Sama itu masih toppingnya ini ya. Oh, jadi topik-topik lain juga Pak. Oke Pak. Ya. Ya, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang membantu Bapak selama ini untuk berjualan? Keluarga istri. Baik, untuk pertanyaan ketiga, mengapa Bapak memilih usaha ketan durian ini Pak? Ya, dengan durian ini kan di Jember memang kalian itu memang nggak ada kan potensi yang ngeliatkan durian terutama di Jember Barat sama Jember Timur ini kan banyak. Kita ngambil potensi pemanfaatan dari durian. Sedangkan di Jember itu ketan durian itu ada. Kalau ketan biasa kayak apa ketan buku, ketan itu kalau di Jember kayaknya juga ada yang ada. Kalau di sini daerah Jawa Timur, kalau Pak lihat nggak tahu juga. Kalau lihat kayaknya hanya di Kota Batu. Oke Pak, jadi Bapak membangun potensi dari ketan durian ini ya Pak, Iya. di Jember ini? Iya. Iya. Pertanyaan keempat, kapan Bapak mulai jualan ketan durian ini Pak? Dan durian insya Allah kurang lebih 6 bulan, 6 bulan. Sudah 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Masih belum musim durian, terutama yang di Pati. Oh iya Pak, belum musim. Iya Pak, seperti itu saja pertanyaan dari kelompok saya. Terima kasih untuk kontribusinya Pak. Terima kasih sudah mau ditanya-tanyakan. Baik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan ini saya bisa berada di sini pada hari ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, dari wawancara yang telah saya lakukan bersama kelompok saya, akhir-akhir ini saya mendengar kabar bahwa ada sebuah makanan yang sedang hits di depan sekolah SMPN 3 Jember, yaitu ketan durian. Ketan durian ini sering dicari-cari oleh siswa-siswi SMP 3 Jember sebagai cemilan pada saat pulang sekolah karena tempat penjualannya berada di luar gerbang sekolah. Nah, ketan durian ini tidak hanya sebatas oleh SMP 3 Jember saja, tetapi pembelinya juga dari SMA, SD, dan juga kuliah. Dan bahkan kalangan orang tua juga tertarik pada makanan ini karena makanan ini sangat jarang ditemui di Jember. Dan penjualan dari ketan durian ini dilakukan oleh Bapak Mustafa. Bapak Mustafa menjual ketan durian ini karena beliau ingin membangun potensi ketan durian yang ada di Jember. Karena beliau melihat bahwa ketan durian di Jember ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Beliau merasa beliau harus mengembangkan makanan-makanan yang baru yang akan menarik para pembeli dan membuat para pembeli merasakan hal-hal baru seperti ketan durian tersebut. Ketan durian ini berbeda dari ketan biasa. Ketan durian ini adalah ketan yang dilumeri oleh durian, berbeda dengan ketan biasa yang biasanya seperti diberi kuah atau seperti apa. Tetapi ketan durian ini berbeda, cara penyajiannya juga berbeda. Ketan durian ini sudah
dijual oleh Bapak Mustafa dari 7 ataupun 6 bulan yang lalu, yaitu bulan Mei atau Juni. Untuk kepastiannya kami belum tahu karena saat kami menanyakan, Bapak Mustafa hanya mengingat bulannya saja kapan dia mulai berjualan. Dari bahan-bahannya diberitahu oleh Bapak Mustafa itu hanya sedikit. Yang pertama adalah beras tentunya untuk dibuat jadi ketan. Yang kedua adalah durian. Yang ketiga adalah topping-toppingnya, yaitu meses, keju, dan lain-lain. Baik. Bapak Mustafa menjual ketan durian ini dibantu oleh istri dan keluarganya. Bapak Mustafa biasanya menjual ketan durian ini bersama istrinya di depan SMPN 3 Jember. Dan ketan durian buatan Bapak Mustafa ini rasanya sangat enak karena buatan khas dari Bapak Mustafa dan keluarga. Baik, mungkin itu saja ulasan dari kami. Saya ingin menutup berita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali beritanya sesuai dengan kerangka yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, silakan duduk untuk kelompok 2 dan terima kasih. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah tampil semuanya. Semuanya kelompoknya luar biasa. Baik, dari penampilan kelompok 1, 2, 3 dan juga kelompok 4, semuanya sangat hebat sekali. Dengan seperti ini, kalian dengan mudah dapat membuat satu kerangka beritanya. Kemudian yang kedua, kalian bisa dengan mudah membuat beritanya atau menulis berita. Kemudian yang ketiga, kalian dengan mudah bisa membacakan berita sesuai dengan apa yang sudah kalian peroleh di lapangan. Maka dari itu, pada pembelajaran kali ini, adakah hal yang sangat menyulitkan menurut kalian? Tidak ada. Kemudian hal yang paling menyenangkan pada pembelajaran kali ini menurut kalian adalah apa? Wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara yang mendalam, kemudian mencari informasi yang ada di dalam berita yang kalian tulis. Kemudian bonusnya lagi, kalian bisa beli sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dari informasi tersebut. Oke. Maka dari itu, pada pembelajaran kali ini, untuk teks berita kita akhiri dari mulai awal kita mempelajari tentang berita, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam berita, kemudian struktur berita, kemudian kebahasaan yang ada di dalam berita, semuanya sudah kalian peroleh, bahkan sampai pada menulis sebuah teks berita, apalagi bisa membacakan teks berita tersebut. Maka untuk pertemuan berikutnya kita lakukan ulangan harian khusus untuk teks berita. Siap ya? Siap. Baik, kalau begitu saya akhiri cukup sekian. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa persiapan untuk ulangan harian kalian belajar di rumah, kemudian pelajari apa yang ada di dalam unsur berita dan juga berita, struktur dan juga yang lainnya. Baik, saya akhiri cukup sekian. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.